Niat hati menikmati bulan madu, aku malah menemukan bukti pengkhianatan di ponsel suamiku. Pesan suara wanita lain menuntunku pada isi tasnya yang mengejutkan. Ternyata, dia menyelipkan kehancuran rumah tanggaku di sana. Aku bersumpah, air mataku akan dibayar mahal oleh mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa mempersembahkan cerita menarik lagi. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar begitu dominan di tengah keheningan villa mewah ini. Uap hangat merembes keluar dari celah pintu kaca yang sedikit berembun, menandakan suamiku, Rangga, sedang menikmati mandinya. Seharusnya, malam ini menjadi malam yang paling indah dalam hidupku. Kami baru saja mendarat di Bali tadi sore untuk memulai bulan madu yang sudah kami rencanakan, atau lebih tepatnya, yang sudah aku bayar lunas, sejak sebulan lalu. Aku duduk di tepi ranjang berukuran king size, menatap pantulan diriku di cermin rias yang dikelilingi lampu-lampu estetik. Rasanya lelah sekali setelah perjalanan jauh. Namun, rasa lelah itu seketika berubah menjadi kewaspadaan saat ponsel Rangga yang tergeletak di atas nakas bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak disimpan. Awalnya aku tidak peduli. Aku bukan tipe istri posesif yang suka mengecek ponsel pasangan. Aku percaya pada Rangga. Selama pacaran 6 bulan hingga akhirnya kami menikah seminggu yang lalu, dia selalu bersikap manis, sopan, dan tampak sangat mencintaiku. Tapi, getaran itu datang lagi. Kali ini bukan pesan teks, melainkan notifikasi pesan suara. Entah setan apa yang merasuki jariku, tapi rasa penasaran itu tiba-tiba begitu kuat mencekik leherku. Aku melirik ke arah pintu kamar mandi. Masih terdengar suara nyanyian vals Rangga di dalam sana. Aman. Dengan tangan sedikit gemetar, aku meraih ponsel mahalnya, ponsel yang juga aku belikan sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Karena aku tahu pola kuncinya, dengan mudah aku membuka layar itu. Mataku menyipit melihat notifikasi itu. Tidak ada nama, hanya deretan angka. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol play pada pesan suara itu dan mendekatkan ponsel ke telingaku. Volume ku buat sekecil mungkin agar tidak terdengar sampai ke kamar mandi. Sayang, kamu jangan lama-lama ya liburan sama wanita jelek itu. Ih, males banget deh bayangin kamu harus tidur sama dia. Ingat ya, aku tak bisa jauh darimu. Jadi, aku selipkan sesuatu di tas ranselmu biar kamu selalu ingat aku dan calon anak kita. Cek bagian paling bawah ya, Mas. Love you. Darahku mendesir hebat. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum akhirnya memacu dengan ritme yang menyakitkan. Napasku tercekat. Suara wanita itu terdengar manja, menjijikan, dan sangat akrab. Wanita jelek? Dia menyebutku wanita jelek? Dan apa katanya tadi? Calon anak kita? Tubuhku kaku, tapi otakku berputar cepat. Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Bukan karena masuk angin, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Rangga, lelaki yang baru saja mengucapkan janji suci di depan penghulu seminggu lalu, ternyata membawa bangkai ke dalam pernikahan kami. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula dengan sangat hati-hati, memastikan letaknya presisi agar dia tidak curiga. Mataku kini tertuju pada tas ransel kulit berwarna hitam milik Rangga yang tergeletak di sofa sudut kamar. Tas itu dia bawa sendiri. Dia tidak membiarkan porter bandara menyentuhnya tadi. Katanya ada dokumen penting perusahaan. Perusahaan startup yang katanya sedang ia rintis itu. Aku bangkit dari ranjang. Kakiku terasa lemas seperti jeli, tapi amarah memberiku kekuatan untuk melangkah. Aku mendekati tas ransel itu. Tanganku gemetar hebat saat membuka resleting utamanya. Isinya hanya baju ganti biasa, charger, dan parfum. Cek bagian paling bawah. Gumamku menirukan suara wanita di pesan tadi. Aku meraba bagian dasar tas. Benar saja, ada resleting tersembunyi di bagian furing bawah yang tertutup lipatan kain. Napasku memburu. Dengan kasar aku membuka resleting itu. Di sana, terselip sebuah amplop coklat berukuran sedang. Aku menarik amplop itu keluar. Isinya terasa agak tebal. Tanpa menunggu lagi, aku menumpahkan isinya ke atas sofa. Duniaku runtuh seketika. Benda pertama yang jatuh adalah selembar foto hasil USG.
Di pojok kiri atas foto hitam putih itu tertulis nama pasien. Bella Savitri, usia kehamilan, 12 minggu. Tanggal periksanya baru 3 hari yang lalu, 2 hari sebelum aku dan Rangga berangkat bulan madu. Benda kedua yang jatuh membuatku ingin muntah. Itu adalah sepasang pakaian dalam wanita berwarna merah menyala dengan bahan renda yang sangat tipis dan vulgar. Ada secari kertas kecil yang diselipkan di sana dengan tulisan tangan. Pakai ini buat bayangin aku kalau kamu terpaksa melayani si janda kaya baru itu. Air mataku tidak menetes. Rasanya terlalu sakit hingga air mata pun enggan keluar. Rasa sakit itu langsung berubah menjadi bara api yang membakar dada. Jadi ini yang sebenarnya? Rangga tidak mencintaiku. Dia hanya menganggapku janda kaya baru. Padahal, aku belum pernah menikah sebelumnya. Mungkin maksudnya adalah orang kaya baru yang norak. Betapa ironisnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi dibuka. Sayang, kamu lagi ngapain di situ? Suara Rangga membuyarkan lamunanku. Dengan gerakan kilat, aku menyapu semua barang bukti itu, foto USG, pakaian dalam haram itu, dan amplopnya, lalu menyelipkannya ke balik bantal sofa di belakang punggungku. Aku berbalik menghadapnya, memaksakan seulas senyum kaku di wajahku. Rangga keluar hanya dengan melilitkan handuk di pinggangnya. Dia mengusap rambutnya yang basah sambil tersenyum. Senyum yang dulu kupikir manis, tapi sekarang terlihat seperti seringai iblis. Enggak, Mas. Aku cuma ngecek tas kamu. Takut ada barang yang ketinggalan di bandara. Jawabku dengan suara yang kupaksakan terdengar normal, meski tenggorokanku terasa kering kerontang. Rangga tertawa kecil, lalu berjalan mendekatiku. Dia duduk di sofa seberang, menyilangkan kakinya dengan gaya sok berkuasa. Tenang aja, sayang. Aku ini orangnya teliti. Beda sama kamu yang suka teledor, ucapnya dengan nada meremehkan yang halus. Ngomong-ngomong, villanya lumayan juga sih, tapi air panasnya kurang stabil. Besok-besok kalau kita liburan lagi, biar aku yang pilih tempat ya. Kamu kan taunya cuma bayar, tapi selera kamu soal kemewahan masih harus banyak belajar dari aku. Aku menatapnya tak percaya. Dia mengkritik villa ini? Villa VVIP dengan tarif per malam seharga motor Matic ini? Dia tidak tahu kalau villa ini sebenarnya adalah salah satu aset properti milik keluargaku. Dia pikir aku menyewanya dari aplikasi travel. Oh, begitu ya, Mas? Sahutku datar. Tanganku di belakang punggung meremas kain sofa, menahan gejolak amarah yang siap meledak. Iya dong. Jadi istri pengusaha rintisan kayak aku, kamu harus belajar berkelas sedikit. Jangan kelihatan banget kalau kamu kaget sama kemewahan. Malu sama kolega aku nanti, lanjutnya sambil mengambil sisir. Untung aku menikahimu, Clarissa. Jadi aku bisa ajari kamu cara menikmati hidup yang sebenarnya. Kata-katanya begitu menusuk. Dia, Rangga, seorang lelaki yang kutahu berasal dari keluarga sederhana dan mengaku sedang merintis usaha yang belum profit, berani mengajari aku, putri tunggal dari pemilik jaringan hotel terbesar di provinsi ini, tentang kemewahan. Aku memandang wajahnya lekat-lekat. Wajah tampan yang selama ini menipuku. Di balik wajah itu, tersimpan rahasia tentang Bella dan anak haram mereka. Di balik wajah itu, ada rencana busuk untuk menggerogoti hartaku. Mas, panggilku pelan. Hom. Dia menoleh sambil merapikan rambutnya di cermin. Kamu sayang sama aku? Tanyaku. Pertanyaan bodoh. Tapi aku butuh mendengar kebohongannya sekali lagi untuk memantapkan hatiku. Rangga berbalik, lalu tersenyum lebar. Dia menghampiriku dan mencium keningku sekilas. Ciuman yang terasa dingin dan palsu. Ya sayang banget dong, Clarissa. Kalau nggak sayang, ngapain aku nikahin kamu? Kamu itu wanita paling spesial. Udah jangan melow. Yuk, pesen makan. Aku lapar. Pesen yang paling mahal ya, kan istriku banyak duitnya. Ucapnya sambil tertawa renyah, lalu kembali sibuk dengan ponselnya, kemungkinan besar membalas pesan Bella. Aku menatap punggungnya dengan tatapan nyalang. Baiklah, Rangga, batinku. Kamu mau main api? Aku akan sediakan bensinnya. Nikmatilah peranmu sebagai suami yang sok kaya dan berkuasa malam ini. Karena besok, aku pastikan kamu akan menyesal pernah dilahirkan. Malam itu, di villa mewah yang dingin, aku tidur memunggungi suamiku.
Bukan karena lelah bercinta, tapi karena aku sedang menyusun skenario kehancurannya di kepalaku. Dia pikir dia menikahi domba lugu yang kaya raya. Dia salah besar. Dia baru saja membangunkan harimau tidur. Dan harimau itu sekarang sedang lapar. Sinar matahari Bali menerobos masuk lewat celah tirai, tapi tidak mampu menghangatkan hatiku yang sudah membeku. Rangga masih mendengkur di sampingku. Mulutnya sedikit terbuka, tampak begitu polos dalam tidurnya, padahal jiwanya busuk sampai ke akar. Aku bangun perlahan, menghindari gerakan yang bisa membangunkannya, lalu berjalan menuju balkon villa. Di balkon, sambil menatap hamparan kolam renang pribadi dan laut biru di kejauhan, pikiranku melayang mundur ke masa lalu. Tepatnya seminggu yang lalu, dan bulan-bulan sebelum itu. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Bagaimana bisa aku, Clarissa, lulusan manajemen bisnis terbaik, bisa tertipu mentah-mentah oleh drama murahan lelaki pengangguran? Semuanya bermula dari pertemuan kami di sebuah pameran seni 6 bulan lalu. Rangga mendekatiku dengan percaya diri. Penampilannya rapi, bicaranya cerdas, dan dia mengaku sebagai CEO sebuah perusahaan teknologi rintisan, startup, yang sedang berkembang. Dia tidak tahu siapa aku. Saat itu, aku memang tampil sederhana, hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana jeans, tanpa perhiasan mencolok. Aku memang tidak suka memamerkan identitas asliku sebagai pewaris tunggal grup hotel Cendana. Aku lebih suka orang mengenalku sebagai Clarissa biasa. Saya sedang mencari investor, tapi lebih dari itu, saya mencari inspirasi, katanya waktu itu dengan tatapan mata yang tajam. Aku terbuai. Kami mulai dekat. Rangga pintar sekali memainkan peran. Dia sering bercerita tentang proyek besar yang sedang dia kerjakan, tentang rapat-rapat penting dengan klien yang melelahkan, dan tentang visinya mengubah dunia digital. Tapi anehnya, setiap kali kami makan bersama, dia selalu punya alasan untuk tidak membayar. Aduh, dompetku ketinggalan di mobil klien. Atau, kartu kreditku limitnya lagi di prosedur kenaikan oleh bank, jadi belum bisa digesek. Karena aku jatuh cinta, aku selalu memaklumi. Gak apa-apa, Mas. Pakai uangku dulu aja, kataku bodoh. Dan dia tidak pernah menolak. Malah lama-kelamaan, itu menjadi kebiasaan. Aku yang membayar tiket nonton, aku yang membayar bensin mobilnya, yang belakangan aku tahu itu mobil rental, aku yang membelikan dia baju-baju branded agar dia terlihat bona fide di depan klien. Puncak kebohongan itu terjadi saat dia melamarku. Dia tidak membawa cincin berlian. Dia hanya membawa sebuket bunga mawar yang sudah agak layu dan berkata, "Clarissa, saat ini modal usahaku sedang tertahan di vendor. Tapi aku janji, setelah proyek ini cair, aku akan membelikanmu dunia. Maukah kamu menemaniku berjuang dari nol?" Aku menangis haru saat itu. Aku pikir dia lelaki yang jujur dan pekerja keras. Aku menerimanya tanpa ragu. Bahkan, aku menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari sekadar modal tertahannya itu. Aku hanya memberitahunya bahwa aku baru saja mendapat warisan sebidang tanah dari nenekku dan sedikit tabungan. "Wah, kebetulan sekali, sayang," katanya waktu itu, matanya berbinar aneh saat mendengar kata warisan. "Itu bisa kita putar untuk modal nikah dan investasi masa depan kita." Sekarang aku sadar, binar mata itu bukan cinta, tapi ketamakan. Ingatanku beralih ke hari pernikahan kami. Pesta itu mewah. Tentu saja, karena aku yang membiayai 90% pengeluarannya secara diam-diam lewat perantara orang kepercayaanku, Dimas. Rangga dan keluarganya hanya tahu bahwa aku menggunakan uang warisan nenek sampai habis. Di pelaminan, aku melihat gelagat aneh dari Ibu Sari, ibu kandung Rangga. Wanita parubaya dengan dandanan menor itu tidak pernah terlihat tulus tersenyum padaku. Dia selalu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai, seolah aku adalah barang dagangan yang kurang berkualitas. Saat sesi salam-salaman, Ibu Sari memeluk Rangga erat sekali, lebih erat dari pelukan ibu pada umumnya di hari pernikahan anak. Lalu, aku melihatnya membisikkan sesuatu ke telinga Rangga. Saat itu suasana gedung agak berisik, tapi karena posisiku tepat di samping Rangga, aku sempat mendengar samar-samar bisikan ularnya. "Sabar saja, Mas. Tahan sedikit lagi jijiknya. Setelah hartanya kita kuasai dan tanah warisannya dijual,
kamu bisa ceraikan dia dan kembali pada Bella. Kasihan Bella nunggu kamu terus. Waktu itu, aku terpaku. Jantungku sempat berhenti. Aku menatap Rangga, meminta penjelasan lewat sorot mata. Tapi Rangga dengan cepat menoleh padaku dan tersenyum manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu bilang dia bangga sama aku karena dapat istri sebaik kamu. Kata Rangga berbohong dengan sangat lancar tanpa kedipan mata sedikit pun. Bodohnya aku. Saat itu aku memilih mempercayai kebohongan Rangga daripada telingaku sendiri. Aku menepis prasangka buruk itu dan menganggap aku mungkin salah dengar karena efek suara sound system yang bising. Aku berpikir positif. Mungkin Ibu Sari menyebut Bella sebagai nama kucing atau kerabat jauh. Tapi kini, dengan bukti foto USG bernama Bella Savitri di tanganku, potongan-potongan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Mengerikan. Ternyata, seluruh pernikahan ini adalah skenario. Rangga tidak punya startup. Dia pengangguran yang terlilit utang gaya hidup. Ibu Sari adalah sutradaranya yang mendorong anaknya mencari mangsa wanita kaya, atau setidaknya wanita yang punya aset untuk dijual. Dan Bella adalah pemeran utama wanita yang sebenarnya di hati mereka. Aku hanya properti panggung. Sapi perah yang akan disembelih setelah susunya habis. Clarissa. Suara serak Rangga dari dalam kamar membuyarkan flashback menyakitkan itu. Aku segera menghapus air mata yang sempat menetes tanpa izin. Aku menarik napas panjang, memasang topeng ketegaran yang baru saja kutempa dalam api kemarahan. Ya, Mas, kamu sudah bangun? Sahutku sambil melangkah masuk kembali ke kamar. Rangga sedang meregangkan tubuhnya di kasur, wajahnya tampak segar tanpa beban dosa. Lapar nih. Sarapan belum dateng ya? Kamu pesen apa tadi? Tanyanya manja. Nasi goreng spesial, jawabku singkat. Yah, kok cuma nasi goreng? Pesen yang western dong, steak atau apa gitu. Kan kita lagi jadi orang kaya, cibirnya. Nanti siang saja, Mas. Perut kamu kan belum biasa makan berat pagi-pagi. Alasanku asal. Rangga mendengus, lalu meraih ponselnya lagi. Ya udah deh. Hari ini jadwal kita apa? Aku mau kita jalan-jalan ke tempat oleh-oleh. Ibu nitip kain Bali yang mahal, katanya buat dibagi-bagi ke tetangga biar mereka tahu mantunya kaya. Darahku mendidih mendengar permintaan itu. Dia mau memeras uangku lagi untuk membelikan oleh-oleh demi gengsi ibunya? Ibu yang menyuruhnya menceraikanku setelah hartaku habis? Boleh, jawabku sambil tersenyum miring. Senyum yang tidak disadari Rangga sebagai sinyal bahaya. Nanti kita belanja sepuasnya. Aku akan gesek kartuku sampai kamu dan ibu puas. Ya, puas sebelum kalian membusuk di neraka yang kubuat, tambahku dalam hati. Aku berjalan menuju tasku, mengambil ponselku sendiri. Ada pesan masuk dari Dimas, asisten pribadiku yang sangat setia. Dimas, Bu Clarissa, data yang ibu minta sudah lengkap. Rekening koran suami ibu, riwayat chat yang sudah di-recovery, dan data tentang wanita bernama Bella Savitri sudah saya kirim ke email ibu. Satu lagi Bu, saya menemukan fakta menarik tentang sertifikat rumah peninggalan orang tua ibu yang ibu simpan di brankas rumah. Aku membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Sertifikat rumah? Aku? Ada apa dengan sertifikat itu, Dimas? Dimas? Sepertinya suami ibu sudah memalsukan tanda tangan ibu dan menggadaikannya ke rentenir 3 hari sebelum pernikahan. Uangnya ditransfer ke rekening atas nama Bella Savitri. Pandanganku sempat gelap sesaat. Bukan karena pingsan, tapi karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Rangga bukan hanya selingkuh, dia sudah melakukan tindak kriminal. Dia menggadaikan rumah peninggalan orang tuaku, rumah yang penuh kenangan masa kecilku, hanya untuk membiayai pelakor itu. Aku menatap Rangga yang kini sedang bersiul-siul sambil memilih baju. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Tanda tangan palsu. Penggelapan aset. Ini bukan lagi soal sakit hati, ini soal hukum. Dan aku punya uang serta kekuasaan untuk memastikan dia membusuk di penjara sampai tua. Mas, panggilku lembut. Sangat lembut hingga terdengar mengerikan di telingaku sendiri. Ya, sayang. Nanti malam kita makan malam romantis ya di sini. Aku mau kasih kejutan buat kamu.
Aku baru saja dapat kabar kalau dana investasiku cair dalam jumlah besar. Aku mau modalin startup kamu. Mata Rangga langsung membelalak lebar. Dia melompat dari kasur dan memelukku erat. Serius? Ya ampun, Clarissa. Kamu emang istri terbaik. Berapa cairnya? Miliaran? Cukup buat bikin kamu dan Bella hidup tenang. Bisikku pelan tepat di telinganya. Hah? Apa? Rangga melepaskan pelukan, wajahnya bingung. Siapa Bella? Aku tertawa renyah, menepuk pipinya pelan. Maksudku, cukup buat bikin kita hidup tenang Mbak Cinderella. Kamu salah dengar kali, Mas. Rangga tampak lega, lalu tertawa bodoh. Oh, kirain. Oke, nanti malam kita pesta. Aku gak sabar. Dia kembali sibuk dengan ponselnya, mungkin mengabari Bella tentang kabar gembira ini. Silakan, Rangga. Kabari dia. Suruh dia datang. Semakin banyak tikus yang masuk ke perangkap, semakin seru pembantaiannya. Setelah Rangga masuk ke kamar mandi dengan senyum lebar membayangkan uang miliaran yang kujanjikan, aku segera mengunci pintu kamar tidur. Jantungku masih berpacu, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin kebencian yang menuntut pelampiasan. Aku duduk di sofa, membuka laptop kerjaku yang sejak tadi tergeletak di meja kerja sudut ruangan. Tadi aku sempat melihat notifikasi email masuk dari Dimas dengan subjek, urgent, dosier lengkap. Tanganku yang biasanya cekatan menari di atas keyboard saat memimpin rapat direksi, kini terasa dingin dan kaku. Aku mengklik lampiran file PDF yang dikirimkan Dimas. File itu memuat segalanya. Semua borok, nanah, dan kotoran yang disembunyikan Rangga dan keluarganya selama ini. Halaman pertama menampilkan profil keuangan Rangga. Mataku terbelalak melihat deretan angka merah di sana. Ya Tuhan! Desisku tak percaya. Rangga Pratama, suamiku yang mengaku sebagai CEO startup teknologi, ternyata adalah seorang pengangguran abadi yang terdaftar di 5 aplikasi pinjaman online ilegal. Total hutangnya mencapai 500 juta rupiah. Bukan untuk modal usaha, melainkan karena kalah judi bola online dan gaya hidup hedonisme. Ingatanku langsung terlempar ke kejadian 1 bulan sebelum pernikahan. Saat itu kami sedang makan malam di sebuah restoran seafood pinggir pantai. Ponsel Rangga berdering terus-menerus. Wajahnya pucat pasi setiap kali melihat layar ponselnya. Kenapa nggak diangkat? Mas? Tanyaku waktu itu dengan polos. Ah, enggak. Ini cuma telemarketing asuransi. Ganggu banget. Jawabnya sambil mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Tapi kok mukamu panik gitu? Aku cuma lagi pusing mikirin codingan aplikasi yang error. Sayang, kamu tahu kan, tekanan jadi CEO itu berat. Alasannya waktu itu. Bodohnya aku percaya. Ternyata, itu adalah telepon dari debt collector yang mengancam akan menyebarkan data pribadinya. Dan sekarang aku tahu, alasan dia buru-buru menikahiku bukan karena cinta mati, tapi karena dia butuh sapi perah untuk melunasi utang-utang itu sebelum kepalanya dipenggal oleh penagih utang. Aku menggulir ke halaman berikutnya. Profil Bella Savitri. Napasku tercekat. Foto wanita di profil itu terlihat familiar. Cantik, berkulit putih, dengan senyum manis yang menipu. Aku memperbesar foto itu. Astaga, aku ingat dia. Bella adalah mantan staf administrasi di salah satu hotel cabang milikku di Bandung sekitar 2 tahun lalu. Pantas saja aku merasa pernah melihat wajahnya. Di laporan itu tertulis jelas riwayat pekerjaannya. Diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menggelapkan dana operasional hotel sebesar 50 juta rupiah. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan tawa getir yang ingin meledak. Ini benar-benar ironi yang menggelikan. Rangga berselingkuh dengan mantan karyawanku yang kupecat karena maling? Mereka benar-benar pasangan serasi. Sama-sama pencuri, sama-sama penipu. Dimas juga melampirkan catatan kriminal kecil Bella. Ternyata setelah dipecat dari perusahaanku, Bella sempat berurusan dengan polisi karena kasus penipuan arisan online, namun kasusnya damai karena dia berjanji mencicil kerugian korban. Catatan psikologis yang didapat Dimas dari koneksinya menunjukkan bahwa ketakutan terbesar Bella adalah kemiskinan dan penjara. Dia memiliki trauma masa kecil hidup susah, sehingga dia rela melakukan apa saja, termasuk menjadi simpanan suami orang dan mencuri,
demi gaya hidup mewah. Jadi ini kelemahanmu, Bella, gumamku pelan. Kamu takut miskin? Kamu takut penjara? Sayang sekali, kamu baru saja membangunkan orang yang punya kunci untuk mengirimmu ke kedua tempat itu sekaligus. Namun, hal yang paling membuat darahku mendidih ada di halaman terakhir lampiran itu. Sebuah pindaian dokumen sertifikat tanah. Rumah peninggalan almarhumah ibuku. Rumah joglo antik di daerah Jakarta Selatan yang nilainya puluhan miliar. Sertifikat asli memang tersimpan aman di brankas bank atas namaku. Tapi yang ada di layar laptop ini adalah sertifikat duplikat yang dipalsukan dengan sangat rapi. Di sana tertera tanda tanganku, tanda tangan palsu yang tarikannya sedikit gemetar, di atas materai, menyetujui penggadaian sertifikat tersebut kepada pihak ketiga, seorang rentenir perorangan, dengan nilai pencairan 1 miliar rupiah. Tanggal pencairannya, 3 hari yang lalu. Rekening tujuan transfer, Bella Savitri. Kepalaku pening. Rangga benar-benar nekat. Dia memalsukan dokumen negara. Dia menggadaikan aset yang bukan miliknya. Ini bukan lagi sengketa rumah tangga biasa, ini pidana murni. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, ancaman penjara 6 tahun. Ditambah pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan. Aku menutup laptop dengan kasar saat mendengar suara shower berhenti. Rangga sudah selesai mandi. Aku memiliki senjata itu sekarang. Bukti utang judi Rangga untuk menghancurkan harga dirinya. Bukti Bella adalah mantan karyawan maling untuk mempermalukannya. Bukti pemalsuan sertifikat rumah dan aliran dana ke rekening Bella untuk memenjarakan mereka berdua. Mereka pikir mereka sedang berlibur dengan uang istri bodoh. Mereka tidak sadar, mereka sedang berjalan menuju tiang gantungan yang sudah kusiapkan talinya. Pintu kamar mandi terbuka. Rangga keluar dengan wajah segar dan aroma sabun maskulin yang dulu kusukai, tapi kini membuatku mual. Sayang, kok laptopan terus sih? Katanya mau belanja, tanyanya sambil mengeringkan rambut. Aku berbalik, menyembunyikan kilatan amarah di mataku, menggantinya dengan tatapan istri penurut. Iya, Mas. Ini aku baru saja transfer uang jajan tambahan ke kartu debit khusus buat kita belanja hari ini. Aku nggak mau kamu pusing mikirin harga. Jawabku. Mata Rangga berbinar tamak. Wah, kamu emang pengertian banget. Ya udah aku ganti baju dulu ya. Pakai yang branded biar serasi sama istriku yang cantik. Aku tersenyum tipis. Nikmatilah, Rangga. Pakai baju terbaikmu. Karena sebentar lagi, kamu akan memakai baju tahanan berwarna oranye. Matahari Bali bersinar terik, seakan mendukung sandiwara yang sedang kumainkan. Kami menghabiskan waktu siang itu di pusat perbelanjaan paling mewah di Seminyak. Rangga berjalan di sampingku dengan dagu terangkat tinggi, seolah dia adalah pemilik tempat ini. Tangannya menggenggam tanganku, tapi matanya jelalatan menatap etalase toko-toko barang bermerek. Sayang, lihat jam tangan itu deh. Bagus ya? Tunjuknya pada sebuah jam tangan Swiss seharga ratusan juta. Kalau aku pakai itu pas meeting sama investor, pasti mereka langsung percaya sama bonafiditas perusahaanku. Perusahaan hayalan, maksudnya. Beli saja, Mas, jawabku enteng. Ambil yang paling mahal. Rangga terlonjak kegirangan. Dia langsung menyeret aku masuk ke butik itu. Tanpa ragu, dia menunjuk model yang paling mahal, mencobanya, dan mematut diri di cermin. Gimana? Gagah kan? Tanyanya. Gagah banget, pujiku datar. Saat kasir menyebutkan nominalnya, Rangga mundur selangkah dan membiarkanku maju untuk menggesek kartu. Aku melihat senyum licik di sudut bibirnya saat transaksi berhasil. Dia tidak tahu, struk belanja ini akan menjadi barang bukti tambahan di pengadilan nanti. Bukti bahwa dia memanfaatkan uangku untuk kepentingan pribadi, yang akan memperkuat gugatan perdataku untuk menuntut pengembalian aset. Tidak berhenti di situ, Rangga mulai menggila. Dia masuk ke butik tas wanita. Buat kamu, sayang? Tanyaku pura-pura bodoh, padahal aku tahu dia tidak akan membelikanku apapun. Anu buat ibu, jawabnya gugup. Kasihan ibu di kampung, tasnya udah jelek. Masa anaknya sukses? Ibunya pakai tas kresek? Aku pilihin ya. Dia memilih 2 tas.
Satu model ibu-ibu yang agak kuno tapi mahal, dan satu lagi tas tangan mungil edisi terbatas berwarna pink muda yang sangat tidak cocok untuk ibunya yang sudah tua. Loh, kok dua, Mas? Ibu butuh dua tas? Tanyaku memancing. Oh, ini, yang kecil ini buat sepupuku. Iya, sepupuku yang mau wisuda. Kasihan dia yatim piatu, aku mau kasih hadiah. Rangga berbohong lagi. Kebohongan yang sangat payah. Aku tahu tas pink itu untuk siapa. Bella. Wanita hamil itu pasti sudah merengek minta oleh-oleh. Baiklah, Mas. Ambil saja. Sekalian beli parfum dan perhiasan kalau perlu. Aku lagi senang banget hari ini karena danaku cair. Kataku, Rangga benar-benar memanfaatkannya. Dia memborong parfum, sepatu, bahkan baju bayi, dengan alasan buat tetangga yang baru melahirkan. Aku membiarkan semuanya. Aku membiarkan tagihan kartu kreditku membengkak hingga ratusan juta dalam 2 jam. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Selesai belanja, kami duduk di sebuah kafe mahal. Rangga sibuk memotret belanjaannya dan mengirimkannya lewat pesan, pasti pamer ke Bella dan ibunya. Aku menyesap ais americanoku sambil diam-diam mengetik pesan pada Dimas di bawah meja. Aku, Dimas, siapkan villa sekarang. Pasang CCTV tambahan di ruang makan dan ruang tamu. Pastikan audio jernih. Aku mau setiap kata yang keluar dari mulut mereka terekam. Dimas, siap, Bu. Tim keamanan sudah standby di pos satpam depan menyamar jadi penjaga villa biasa. Polisi juga sudah saya hubungi, mereka akan menunggu aba-aba ibu di area parkir belakang. Aku, bagus. Dan soal tamu itu. Dimas, sudah terpantau, Bu. Bella Savitri baru saja check out dari hotel Melati tempat dia menginap. Dia memesan taksi online menuju lokasi villa ibu. Rupanya suami ibu sudah mengirimkan lokasi. Aku tersenyum puas membaca laporan Dimas. Ikan sudah memakan umpan. Mas, panggilku, meletakkan ponselku. Rangga menoleh, wajahnya berseri-seri dikelilingi kantong belanjaan. Ya, sayangku. Nanti malam kan kita mau celebrate pencairan dana investasiku. Rasanya sepi kalau cuma berdua. Kamu yakin gak ada saudara atau teman di Bali yang bisa diajak makan malam? Tanyaku dengan nada memelas. Aku pengen banget berbagi kebahagiaan. Semakin banyak yang doain, semakin berkahkan rezeki kita. Rangga tampak berpikir sejenak. Matanya bergerak gelisah, menimbang-nimbang risiko. Tapi keserakahan dan kerinduannya pada Bella rupanya mengalahkan akal sehatnya. Dia pasti berpikir aku adalah wanita bodoh yang gampang dibohongi. Mungkin dia berpikir dia bisa memperkenalkan Bella sebagai sepupu jauh atau teman lama, lalu mereka bisa bermesraan curi-curi pandang di depanku. Sebenarnya ada sih, sayang, katanya pelan. Itu, sepupu jauhku yang tadi aku beliin tas. Kebetulan dia lagi liburan backpacker di sini. Kasihan dia nginep di hostel murah. Boleh aku ajak dia makan malam? Oh ya? Boleh banget dong. Seruku antusias yang dibuat-buat. Suruh dia datang ke villa jam 7 malam ya. Sekalian suruh dia nginep juga gak apa-apa, kamar di villa kan banyak. Wajah Rangga langsung cerah. Serius boleh nginep? Wah, kamu baik banget. Oke, aku kabarin dia sekarang ya. Dia langsung menjauh sedikit untuk menelepon. Aku bisa mendengar samar-samar suaranya yang berbisik. Halo, Yang? Siapin baju kamu. Si janda goblok ini ngizinin kamu dateng. Iya, dia yang minta malah. Kita bisa pesta bareng nanti malam. Aman, dia percaya kamu sepupuku. Janda goblok? Tunggulah beberapa jam lagi, Rangga. Kita lihat siapa yang goblok. Kami kembali ke villa sore harinya. Rangga langsung sibuk mandi lagi dan berdandan maksimal. Sementara itu, aku pergi ke dapur, menemui kepala pelayan villa yang sebenarnya adalah pegawai senior kepercayaanku. Pak Joko, sapaku. Pria parubaya itu membungkuk hormat. Selamat sore, Bu Clarissa. Semua instruksi ibu sudah kami laksanakan. Proyektor sudah disiapkan tersembunyi di balik dekorasi ruang makan. File presentasi yang ibu kirim juga sudah siap dimainkan. Bagus. Nanti saat tamu itu datang, layani mereka dengan sopan dulu. Buat mereka merasa seperti raja dan ratu.
Berikan anggur terbaik, makanan termahal. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Perintahku dingin. Tapi begitu aku memberi kode, saat aku menjatuhkan sendok ke piring, kunci semua pintu akses keluar. Siap, Bu. Dan soal Ibu Sari, tanya Pak Joko. Oh, mertuaku tersayang. Aku tersenyum miring. Dimas bilang dia sudah mendarat di bandara 1 jam lalu. Rangga menerbangkannya ke sini pakai uang belanja tadi. Pastikan dia dijemput pakai mobil villa, tapi jangan bawa dia lewat pintu depan. Bawa dia masuk lewat pintu samping dapur saat makan malam sudah dimulai. Aku mau dia melihat pertunjukannya dari angle terbaik. Dimengerti, Bu. Aku kembali ke kamar utama. Di atas kasur, aku melihat gaun malam berwarna merah marun yang sudah kusiapkan. Gaun ini bukan gaun sembarangan. Ini adalah gaun perang. Warnanya melambangkan keberanian dan darah. Aku mulai merias wajahku. Bukan riasan natural dan lembut seperti yang biasa disukai Rangga. Malam ini aku memakai lipstik merah gelap dan riasan mata yang tajam, smoky eyes. Aku menata rambutku tinggi ke atas, memperlihatkan leher jenjangku yang dihiasi kalung berlian asli warisan nenek, bukan perhiasan imitasi yang sering kubakai demi menjaga perasaan Rangga yang minderan. Saat aku keluar dari kamar ganti, Rangga yang sedang menyisir rambutnya ternganga. Dia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Clarissa, kamu beda banget, gumamnya. Kelihatan mengintimidasi. Aku berjalan mendekatinya, membetulkan kerah kemejanya dengan perlahan. Tatapanku lurus menembus matanya. Mas, malam ini adalah malam spesial. Aku harus tampil maksimal untuk menyambut masa depan kita. Kan? Bisikku. Rangga menelan ludah, terlihat sedikit gugup, tapi dia segera mengangguk. Iya, kamu cantik banget. Bella, maksudku, sepupuku pasti minder lihat kamu. Oh, aku yakin dia akan sangat terkesan. Jawabku penuh arti. Ting tong. Bel pintu villa berbunyi. Suara langkah kaki pelayan terdengar menuju pintu utama. Itu pasti dia. Rangga tampak bersemangat, setengah berlari menuju ruang depan. Aku berdiri diam di tempatku, menarik napas panjang. Mengumpulkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan yang kuterima. Aku mengubahnya menjadi bahan bakar. Saatnya pertunjukan dimulai. Selamat datang di neraka kalian, sayang-sayangku. Langkah kakiku bergema pelan di lantai marmer ruang tengah villa yang luas itu. Dari kejauhan, aku melihat Rangga sudah berdiri di ambang pintu, menyambut tamunya dengan antusiasme yang berlebihan. Seorang wanita muda berdiri di sana, mengenakan gaun terusan longgar bermotif bunga-bunga, pilihan pakaian yang cerdas untuk menyamarkan perut buncit kehamilan awal. Itu dia, Bella Savitri. Wajahnya memang cantik, khas wanita yang pandai merawat diri, namun ada aura kelicikan yang terpancar dari sorot matanya yang liar mengagumi interior villa. Dia menenteng tas branded yang baru saja dibeli Rangga tadi siang. Darahku berdesir panas melihat benda itu. Tas yang dibeli dengan keringat dan uangku, kini menggelayut manja di lengan wanita yang ingin menghancurkan rumah tanggaku. Aku menarik napas dalam, memasang senyum paling manis namun sedingin es, lalu melangkah mendekat. Sayang, ini dia sepupuku yang aku ceritakan tadi, seru Rangga saat melihatku. Ada sedikit kegugupan dalam suaranya, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski AC ruangan ini sangat dingin. Bella menoleh. Matanya membelalak sejenak saat melihat penampilanku. Mungkin dia mengira aku akan tampil layaknya, wanita jelek, dan kucel seperti yang dia hina di pesan suara. Tapi malam ini, aku berdiri di hadapannya dengan gaun merah darah, perhiasan berlian yang berkilau di bawah lampu kandelar, dan dagu yang terangkat penuh percaya diri. Aku melihat rasa minder sekilas di matanya, sebelum dia menutupinya dengan senyum palsu yang manis. Halo, Mbak Clarissa. Saya Bella, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Suaranya dibuat-buat lembut, persis seperti suara di pesan laknat itu. Maaf ya ganggu bulan madunya, Mas Rangga maksa banget suruh aku mampir. Aku menyambut tangannya, meremasnya sedikit lebih keras dari jabatan tangan biasa. Halo, Bella. Senang sekali akhirnya bisa bertemu. Rangga sering sekali bicara soal sepupunya. Katanya kamu yatim piatu dan hidup susah ya?
Kasihan sekali. Wajah Bella menegang sesaat mendengar kata, hidup susah. Tapi dia memaksakan tawa kecil. Ah, Mas Rangga suka melebih-lebihkan. Biasa saja kok, Mbak. Ayo duduk. Jangan berdiri terus. Potong Rangga buru-buru, berusaha mencairkan suasana yang mulai terasa aneh. Makan malam sudah siap, kan, sayang? Tentu saja. Aku sudah siapkan hidangan spesial untuk merayakan kebersamaan kita. Jawabku penuh arti. Kami berjalan menuju meja makan panjang yang sudah ditata dengan sangat mewah. Lilin-lilin menyala redup memberikan nuansa romantis yang mencekam. Pelayan, yang sebenarnya adalah tim keamananku yang menyamar, mulai menyajikan hidangan pembuka. Aku duduk di ujung meja sebagai tuan rumah, sementara Rangga dan Bella duduk berhadapan di sisi kanan dan kiriku. Posisi ini memberiku pandangan sempurna untuk mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Wah, villanya mewah banget ya, Mas, puji Bella, matanya tak henti-hentinya menatap sekeliling dengan rakus. Pasti mahal banget sewanya semalam. Rangga membusungkan dadanya, kembali berakting sebagai orang kaya. Ah, lumayanlah, Bel. Demi kenyamanan istriku, berapapun aku bayar. Kamu tahu kan bisnisku lagi bagus-bagusnya. Aku tersenyum miring sambil menyesap wine mahalku. Iya, Bella. Suamiku ini memang luar biasa. Dia bilang dia mau memanjakan semua wanita yang dia sayangi. Termasuk sepupunya yang malang. Rangga tersedak air putihnya. Bella tersenyum kaku. Ngomong-ngomong, Bella, mulaiku, meletakkan gelas anggur dengan gerakan anggun. Kamu kerja di mana sekarang? Rangga bilang kamu lagi liburan backpacker. Pasti capek ya kalau uang pas-pasan harus liburan hemat begitu. Wajah Bella memerah padam. Dia jelas tersinggung dianggap miskin. Padahal itu adalah peran yang harus dia mainkan sesuai skenario Rangga. Aku freelance, Mbak. Lagi ambil cuti aja. Oh, freelance? Kirain pengangguran. Soalnya wajah kamu familiar. Dulu kayaknya pernah kerja jadi resepsionis atau staf admin di hotel gitu ya? Wajah kamu pasaran sih. Banyak miripnya sama pegawai rendahan. Kataku dengan nada polos yang menusuk. Rangga langsung menyela. Sayang, kok ngomongnya gitu? Bella ini lulusan sarjana loh. Loh, aku kan cuma nanya, Mas. Habisnya, dia terlihat sangat membutuhkan bantuan. Lihat deh, baju hamil, maksudku, baju longgarnya itu, kelihatan agak lusuh. Timpalku sambil menatap perut Bella. Bella refleks menutupi perutnya dengan tas barunya. Matanya mulai memancarkan kemarahan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan hinaan itu. Aku menikmati setiap detiknya. Menikmati bagaimana wanita yang menyebutku jelek, kini duduk gelisah seperti cacing kepanasan karena merasa terhina di istana yang dia pikir milik kekasihnya. Pelayan mulai menyajikan hidangan utama, steak wagyu dengan garnish emas yang bisa dimakan. Rangga tampak sangat menikmati makanan itu, makan dengan lahap seolah dia tidak punya beban dosa. Sementara Bella, selera makannya sepertinya hilang. Dia hanya mengaduk-aduk daging itu. Kenapa, Bella? Enggak suka daging mahal? Lidahnya belum terbiasa ya? Sindirku lagi. Suka kok, Mbak. Cuma lagi agak mual aja. Masuk angin? Jawabnya ketus. Mual? Hati-hati loh. Mual itu tanda-tanda hamil. Tapi kan kamu belum nikah ya? Masa sepupu suamiku yang alim hamil di luar nikah? Malu-maluin keluarga dong. Tembakku langsung kesasaran. Kra. Garpu di tangan Rangga jatuh berdentik di piring. Suasana hening seketika. Rangga menatapku dengan tatapan panik, mencoba membaca apakah aku tahu sesuatu atau hanya asal bicara. Kamu ini bercandaannya kejauhan. Sayang, ujar Rangga dengan tawa yang dipaksakan, terdengar sumbang. Bella kan anak baik-baik. Aku cuma mengingatkan, Mas. Soalnya zaman sekarang banyak wanita murahan yang suka menjebak laki-laki kaya dengan kehamilan palsu atau anak haram. Mereka itu kayak hama. Parasit. Harus dibasmi sebelum rusak rumah. Ucapku dingin, mataku menatap tajam tepat ke manik mata Bella. Bella meletakkan pisau dan garpunya dengan kasar. Napasnya mulai memburu. Emosinya terpancing. Mbak Clarissa sepertinya punya masalah pribadi sama saya?
Dari tadi sindirannya enggak enak didengar. Loh, kok tersinggung? Kan aku ngomongin wanita murahan di luar sana. Kecuali kamu merasa, tantangku. Sebelum Bella sempat meledak, aku mengangkat tangan, memberi isyarat. Ah, lupakan soal hama. Aku punya kejutan buat kalian berdua. Mas Rangga, kamu ingatkan aku bilang menemukan sesuatu di tasmu tadi siang. Wajah Rangga memucat. Iya. Apa itu? Aku mengambil sebuah kotak kado cantik yang sudah kusiapkan di bawah meja. Aku meletakkannya di tengah meja, di antara piring-piring mewah itu. Buka dong, Mas. Aku bingung ini punya siapa. Kalau bukan punya aku, pasti punya orang yang menyelipkannya, kan? Dengan tangan gemetar, Rangga membuka pita kotak itu. Bella menjulurkan lehernya, penasaran. Saat tutup kotak dibuka, wajah mereka berdua sontak berubah menjadi abu-abu. Di dalam kotak itu, tergeletak sepasang pakaian dalam wanita berwarna merah menyala, milik Bella yang kutemukan di tas Rangga. Itu. Rangga kehilangan kata-kata. Aku mengambil pakaian dalam itu dengan ujung 2 jari, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah itu adalah benda menjijikan yang penuh kuman. Ini apa, Mas? Kain lap meja? Atau saringan tahu? Bahannya jelek banget, kasar dan murahan. Aku nemu ini di bagian paling bawah tas kamu. Bau parfumnya juga norak, kayak parfum diskonan di minimarket. Aku menoleh ke Bella yang kini wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Itu adalah pakaian dalam yang dia beli khusus untuk menggoda Rangga, dan sekarang aku memamerkannya di meja makan sambil menyebutnya saringan tahu. Bella, sebagai sesama wanita, menurutmu ini punya siapa? Apa mungkin punya pembantu yang enggak sengaja ke bawah? Tanyaku dengan nada mengejek. Bella mengepalkan tangannya di atas meja. Bibirnya bergetar. Harga dirinya hancur lebur. Dia ingin mengakui itu miliknya, tapi itu berarti membongkar perselingkuhan mereka. Dia terjebak. Saya nggak tahu, Mbak, jawabnya lirih dengan gigi terkatup rapat. Ya udah kalau nggak ada yang ngaku, kataku santai sambil melempar pakaian dalam itu ke arah wajah Bella. Kain merah itu mendarat tepat di piring steaknya. Buang saja. Aku alergi sama barang murah. Bikin gatal. Cukup, Clarissa. Rangga tiba-tiba membentak, menggebrak meja. Suaranya menggema di ruangan besar itu. Wajahnya merah, campuran antara malu dan marah karena tidak terima kekasih gelapnya diperlakukan seperti sampah. Kamu keterlaluan. Bella ini tamu kita. Kenapa kamu bersikap kasar dan menghina terus dari tadi? Di mana sopan santunmu sebagai istri? Teriak Rangga, mencoba mengambil kendali dengan kemarahan palsunya. Aku tersenyum. Senyum yang sangat lebar. Akhirnya, topeng, suami sabar, itu lepas juga. Inilah saat yang kutunggu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, melipat kedua tangan di dada. Mataku menatap mereka berdua bergantian dengan tatapan pembunuh yang baru saja mencabut pedangnya. Sopan santun, Mas? Tanyaku pelan, namun suaranya lebih menakutkan daripada teriakan Rangga. Kamu bicara soal sopan santun padaku? Setelah kamu membawa pelacur hamil ini ke meja makanku? Hening. Kata, pelacur hamil, menggantung di udara, membekukan waktu. Rangga ternganga. Bella terlonjak kaget. Permainan psikologis sudah selesai. Sekarang saatnya eksekusi. Detik-detik setelah kalimat itu keluar dari mulutku terasa begitu lambat. Rangga masih berdiri dengan posisi menggebrak meja, tapi tenaganya seolah tersedot habis. Matanya bergerak liar, mencari-cari alasan, mencari kebohongan baru yang bisa menyelamatkannya. Tapi dia terlambat. Aku tidak akan memberinya celah untuk bernapas. Apa maksud kamu, Clarissa? Jaga mulutmu. Rangga mencoba menggertak, meski suaranya bergetar hebat. Masih mau berakting, Rangga? Aku tertawa, tawa yang kering dan tajam. Tanpa banyak bicara, aku mengambil amplop coklat yang kusimpan di balik serbet makanku. Dengan gerakan tenang namun penuh tenaga, aku melemparkan isinya ke tengah meja. Lembaran foto USG itu meluncur mulus dan berhenti tepat di depan hidung Bella. Itu anak siapa? Mas? Anak sepupumu? Sejak kapan sepupu bisa hamil anak dari sepupunya sendiri?
Atau jangan-jangan, istilah sepupu, itu kode baru buat Gundik. Bella memekik tertahan melihat foto USG miliknya ada di sana. Dia refleks memegang perutnya. Dari mana kamu dapat ini? Dari tas suami saya. Tas yang kamu bilang kamu selipkan. Sesuatu, biar dia ingat kamu terus. Selamat ya, Bella. Keinginanmu terkabul. Aku menemukan sesuatu itu, dan sekarang aku akan mengingatmu selamanya. Mengingatmu sebagai wanita paling tidak tahu malu yang pernah saya temui. Jawabku datar. Rangga terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Clarissa, dengerin aku dulu. Ini semua salah paham. Aku bisa jelasin. Bella itu... Diam, bentakku keras. Suaraku menggema, mematikan segala argumen yang hendak dia susun. Aku mengambil remote kecil dari saku gaunku dan menekannya. Di salah satu dinding ruang makan yang polos, sebuah layar proyektor turun otomatis. Proyektor menyala, menampilkan cahaya terang yang menyilaukan mata mereka yang terbiasa dalam kegelapan dosa. Mari kita lihat penjelasan versi saya, Mas, ujarku dingin. Slide pertama muncul. Itu adalah rekaman mutasi rekening koran Rangga selama 6 bulan terakhir. Angka-angka merah menyala terpampang jelas. Aliran dana dari rekening pribadiku yang sering kupinjamkan padanya, langsung diteruskan ke rekening atas nama Bella Savitri. Lihat ini, Rangga. Kamu bilang uang itu untuk modal usaha. Untuk bayar vendor. Untuk gaji karyawan. Tapi nyatanya, transfer ke Bella. Transfer ke toko tas branded. Transfer ke klinik kecantikan. Kamu bukan pengusaha. Kamu cuma penipu yang memelihara parasit dengan uang istri. Jelasku sambil menunjuk layar dengan pisau makan. Rangga menunduk dalam-dalam. Dia tidak berani menatap layar itu. Slide berganti. Kali ini menampilkan surat pemecatan Bella dari hotel milikku 2 tahun lalu. Di sana tertulis jelas alasan pemecatan, pencurian dan penggelapan dana. Dan kamu, Bella, aku beralih menatap wanita itu yang kini menggigil ketakutan. Kamu takut miskin, kan? Kamu takut hidup susah? Makanya kamu mencuri uang perusahaan saya dulu. Dan sekarang, kamu mencoba mencuri suami saya dan harta saya. Bella terbelalak. Perusahaan kamu? Oh, kalian belum tahu. Aku berdiri perlahan, merentangkan tanganku seolah memeluk seluruh ruangan. Selamat datang di Villa Cendana VVIP. Salah satu dari 50 properti yang dikelola oleh Cendana Group. Dan saya, Clarissa Cendana, adalah pemilik tunggal dari grup ini. Bagai disambar petir di siang bolong, Rangga dan Bella kompak melongo. Rahang mereka nyaris jatuh ke lantai. Pemilik? Rangga tergagap. Tapi kamu bilang cuma dapat warisan tanah. Itu tes, Mas. Tes untuk melihat apakah kamu mencintaiku atau hartaku. Dan kamu gagal total. Kamu gagal dengan cara yang sangat menjijikan. Jawabku penuh kepuasan melihat kehancuran di wajahnya. Kamu pikir kamu menikahi janda kaya baru yang bodoh? Kamu salah besar. Kamu menikahi wanita yang bisa membeli harga dirimu dan membuangnya ke tempat sampah. Slide terakhir muncul. Ini adalah kartu asku. Pindaian sertifikat rumah peninggalan ibuku yang dipalsukan tanda tangannya. Dan ini, suaraku merendah, menjadi lebih berbahaya. Ini adalah tiket kalian menuju neraka. Pemalsuan dokumen negara. Penggelapan aset. Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Mata Bella membulat sempurna. Ketakutan terbesarnya, penjara, kini terpampang nyata di depan mata. Dia mulai menangis, air mata buayanya tumpah ruah. Mas Rangga, kamu bilang ini aman. Kamu bilang dia nggak bakal tahu. Teriak Bella histeris, menyalahkan Rangga. Aku nggak mau dipenjara, Mas. Aku lagi hamil. Tenang, Bella. Penjara punya fasilitas kesehatan kok. Anakmu akan lahir dengan selamat di balik jeruji besi, sahutku sadis. Rangga tiba-tiba bangkit dan berlutut di kakiku. Dia memeluk kakiku, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Keangkuhannya yang tadi lenyap tak berbekas. Clarissa, ampun. Sayang, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Aku dipengaruhi Bella.
Dia yang nyuruh aku, Clarissa. Sumpah, aku cuma cinta sama kamu. Aku menendang bahunya hingga dia terguling. Jijik. Laki-laki macam apa yang langsung mengorbankan wanitanya saat terdesak? Berhenti memanggilku sayang. Panggilan itu terlalu mahal buat mulutmu yang penuh sampah. Desisku. Tiba-tiba, pintu samping dapur terbuka. Seseorang masuk dengan langkah terburu-buru, dipandu oleh 2 orang satpam berbadan tegap. Itu Ibu Sari, ibu mertuaku. Dia datang dengan wajah bingung, masih menenteng tas belanjaan dari pasar oleh-oleh. Rangga, ada apa ini? Kok kamu nangis-nangis di lantai? Loh, Bella, kok kamu ada di sini? Ibu Sari bingung melihat pemandangan kacau balau itu. Ah, pas sekali. Pemeran pendukung antagonis sudah datang. Gumamku. Ibu. Rangga merangkak mendekati ibunya. Bu, tolong Rangga, Bu. Clarissa mau laporin Rangga ke polisi. Rangga mau dipenjara, Bu. Apa? Ibu Sari melotot ke arahku. Naluri keibuannya yang buta langsung mengambil alih. Dia berkacak pinggang, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang kasar. Heh, Clarissa. Istri macam apa kamu mau memenjarakan suami sendiri? Durhaka kamu. Suami itu imam. Kalau dia salah dikit wajar, namanya juga laki-laki. Harusnya kamu ngaca, mungkin kamu kurang becus melayani sampai dia cari yang lain. Aku tertawa keras. Tawa yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Logika macam apa itu? Ibu Sari yang terhormat, kataku sambil melangkah mendekatinya. Anda lupa bisikan Anda di pernikahan kami? Sabar saja, setelah hartanya kita kuasai, ceraikan dia. Ingat? Wajah Ibu Sari pias. Dia tidak menyangka aku mendengarnya. Kalian sekeluarga adalah komplotan penipu. Dan malam ini, pesta kalian berakhir. Tegasku. Aku menjatuhkan sendok perak ke atas piring keramik. Ting. Suara berdenting itu adalah kode. Pintu utama terbuka lebar. 4 orang polisi berseragam lengkap masuk bersama Dimas. Dimas membawa tumpukan berkas asli. Selamat malam, sapa komandan polisi itu tegas. Atas laporan Ibu Clarissa, kami membawa surat penangkapan untuk saudara Rangga Pratama atas dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan. Dan saudari Bella Savitri atas dugaan penada hasil kejahatan. Tidak. Enggak bisa. Anak saya orang baik-baik. Ibu Sari menjerit histeris, mencoba menghalangi polisi. Namun 2 polwan dengan sigap menahannya. Rangga lemas. Dia tidak melawan saat tangannya ditarik kasar dan diborgol. Bunyi klik dari besi dingin itu adalah musik terindah di telingaku malam ini. Bella menangis meraung-raung. Aku hamil, Pak. Jangan tangkap aku. Nanti jelaskan di kantor. Bu, jawab polisi itu dingin. Dimas melangkah maju ke hadapanku, menyerahkan ponsel Rangga yang sudah disita. Semua aset sudah diamankan, Bu. Kartu kredit dan akses bank atas nama suami ibu sudah diblokir total sejak 1 menit yang lalu. Aku menatap Rangga yang kini tertunduk dengan tangan terborgol. Mas, panggilku pelan. Dia mendongak, matanya basah dan merah, penuh penyesalan, atau lebih tepatnya ketakutan. Selamat menikmati bulan madumu yang baru. Di sel tahanan yang dingin dan sempit. Tanpa AC, tanpa steak wagyu, dan tanpa uangku, bisikku. Dan untuk ibu, aku menoleh pada mertuaku yang masih meronta-ronta, silakan angkat kaki dari villa saya. Saya tidak menyediakan tempat untuk pendukung kriminal. Pulanglah jalan kaki, hitung-hitung olahraga untuk jantung ibu yang busuk itu. Malam itu, Villa Cendana menjadi saksi bisu runtuhnya keserakahan manusia. Saat mobil polisi membawa mereka pergi dengan sirine yang memecah keheningan malam, aku berdiri di teras, menyesap sisa wine di gelasku. Rasanya pahit, tapi aftertaste-nya sangat manis. Sangat melegakan. Berita penangkapan Rangga dan Bella di villa pribadiku menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Dimas, dengan kecerdasannya yang luar biasa, secara tidak sengaja, membocorkan rekaman video detik-detik penggerbekan itu ke sebuah akun gosip terkenal di media sosial. Dalam hitungan jam, video berjudul, Istri Sultan Prank Suami Matre dan Pelakor Hamil, endingnya memuaskan,
itu sudah ditonton jutaan kali. Kolom komentar penuh dengan sumpah serapah netizen yang budiman untuk Rangga dan Bella, serta pujian untuk aksi bersih-bersih yang kulakukan. Namun, hukuman sesungguhnya belum berakhir. Masih ada satu tikus lagi yang harus menerima ganjaran, Ibu Sari. Setelah malam penggerebekan itu, aku memang mengusir Ibu Sari dari villa. Tentu saja aku tidak sekejam itu membiarkannya mati kedinginan di pinggir jalan. Aku menyuruh Dimas membelikan tiket bus ekonomi paling murah untuk memulangkannya ke Jakarta. Biarkan dia merasakan perjalanan panjang yang melelahkan, berdesak-desakan dengan penumpang lain, merenungi nasib anak kebanggaannya yang kini tidur di lantai dingin penjara Polda Bali. 2 hari kemudian, aku kembali ke Jakarta dengan jet pribadi. Tujuanku bukan langsung ke kantor atau ke rumah orang tuaku, melainkan ke kompleks perumahan tempat tinggal Ibu Sari. Rumah itu adalah rumah sederhana tipe 36 yang selama ini dibangga-banggakan Ibu Sari sebagai hasil jerih payah almarhum suaminya, padahal aku tahu sertifikat rumah itu pun sudah sering disekolahkan demi menuruti gengsi Rangga. Saat mobil Alphard hitamku memasuki gang kompleks perumahan Ibu Sari, suasana sudah ramai. Dari kejauhan, aku bisa melihat kerumunan orang di depan pagar rumah bercat kusam itu. Ada truk barang, beberapa pria berbadan besar dengan tampang sangar, dan tetangga-tetangga yang berbisik-bisik sambil merekam kejadian dengan ponsel mereka. Aku meminta sopir memarkirkan mobil agak jauh, lalu aku turun dengan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahku. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk melindungi mataku dari silau, sampah, yang akan kulihat. Keluar, kosongkan rumah ini sekarang juga. Teriakan seorang pria berbadan tegap terdengar menggelegar. Di teras rumah, Ibu Sari tampak bersimpuh memeluk tiang, menangis meraung-raung. Penampilannya kacau balau. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, wajahnya sembab. Dia baru saja sampai dari perjalanan bus yang menyiksa, berharap bisa istirahat di rumah, tapi malah disambut oleh debt collector. Tolong, Pak, ini rumah saya. Jangan ambil rumah saya. Anak saya Rangga akan bayar semuanya nanti. Dia pengusaha sukses, jerit Ibu Sari histeris. Tetangga-tetangga yang menonton tertawa sinis mendengar kalimat itu. Mereka semua sudah melihat video viral Rangga yang ditangkap polisi. Pengusaha sukses dari Hong Kong, bentak si penagih utang. Anak ibu itu penipu. Dia punya utang 500 juta sama bos kami, plus bunga yang sudah menumpuk. Dia jaminkan sertifikat rumah ini lewat surat kuasa palsu yang ibu tanda tangani sendiri tanpa sadar. Ibu Sari terbelalak. Enggak mungkin. Saya enggak pernah tanda tangan. Ibu lupa? Bulan lalu Rangga minta tanda tangan ibu di kertas kosong? Katanya buat urus asuransi kesehatan? Itu surat kuasa jual, Bu. Sekarang rumah ini sudah jadi milik bos kami karena Rangga gagal bayar. Tubuh Ibu Sari merosot lemas ke lantai. Dia ditipu oleh anak kandungnya sendiri. Anak yang selalu dia agung-agungkan dan dia bela mati-matian, bahkan sampai menyuruhnya menceraikan istri sah demi harta. Aku melangkah maju membelah kerumunan. Suara hak tinggi sepatuku yang beradu dengan aspal menarik perhatian semua orang. Permisi, ucapku tenang tapi penuh wibawa. Ibu Sari mendongak. Saat melihatku, matanya memancarkan secercah harapan palsu. Dia pikir menantunya yang kaya raya datang untuk menjadi pahlawan. Dengan sisa tenaganya, dia merangkak mendekati kakiku, hendak memeluk betisku seperti yang dilakukan anaknya. Clarissa, menantuku sayang, tolong ibu, nak, tolong bayarin utang-utang ini. Kamu kan kaya raya. Uang segini kecil buat kamu. Tolong selamatkan rumah ibu. Ratapnya memelas. Air matanya membasahi sepatu mahalku. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Tetangga-tetangga menahan napas, menunggu reaksiku. Ibu minta tolong? Tanyaku dengan nada heran yang dibuat-buat. Bukannya ibu yang bilang saya ini cuma janda kaya baru yang nggak level sama keluarga ningrat ibu? Itu ibu hilaf, Clarissa. Ibu cuma bercanda. Kamu menantu terbaik ibu. Tolong, nak, jangan biarkan ibu jadi gelandangan di tua bangka begini. Dia terus memohon, harga dirinya sudah hilang tak bersisa. Aku menoleh ke arah debt collector yang diam mematung melihat kehadiranku. Berapa total utang atas nama Rangga Pratama? 650 juta, Bu.
Sudah termasuk bunga dan biaya penagihan, jawab pria itu sopan, sepertinya dia mengenali siapa aku dari pakaianku. Murah, gumamku. Ibu Sari tersenyum lebar, mengira aku akan mengeluarkan cek. Tuh kan, dengar itu. Murah katanya. Cepat bayar, Clarissa. Nanti ibu masakin makanan kesukaan kamu. Seru Ibu Sari dengan wajah berbinar. Aku tertawa kecil, lalu menunduk menatap Ibu Sari tepat di matanya. Memang murah, Bu. Uang segitu bagi saya cuma setara dengan harga satu tas yang kemarin dibeli anak ibu buat pelakornya. Tapi, aku menjeda kalimatku, menikmati ketegangan di wajahnya. Tapi kenapa saya harus membuang uang saya untuk orang yang ingin menghancurkan hidup saya? Bukannya ibu sendiri yang merestui perselingkuhan Rangga? Bukannya ibu yang menghina saya di belakang? Karma itu ada harganya, Bu. Dan hari ini, tagihannya jatuh tempo. Wajah Ibu Sari berubah dari penuh harap menjadi putus asa yang gelap. Kamu tega, Clarissa? Saya tidak tega, Bu. Saya hanya adil, jawabku tegas. Lalu aku menoleh ke arah debt collector. Lanjutkan pekerjaan kalian, Pak. Angkut semua barang berharga yang bisa menutupi utang. Kalau rumah ini kurang, silakan cari aset lain. Saya sebagai istri sah Rangga Pratama menyatakan tidak bertanggung jawab sepeser pun atas utang pribadinya, karena kami memiliki perjanjian pisah harta yang sah di mata hukum. Siap, Bu Bos? Seru para penagih utang itu bersemangat. Mereka mulai menyerbu masuk ke dalam rumah. Mengangkut televisi, kulkas, sofa, bahkan lemari pakaian. Ibu Sari menjerit-jerit histeris melihat barang-barangnya dijarah. Dia mencoba menahan kulkas yang sedang digotong, tapi tenaganya kalah jauh. Dia terdorong jatuh ke selokan depan rumah yang kotor dan bau. Aduh, tolong, maling, perampok, teriaknya. Tapi tidak ada satupun tetangga yang menolong. Malah, Bu RT setempat nyeletuk dengan lantang. Sudahlah, Bu Sari. Terima saja nasib. Lagian ibu sombongnya minta ampun sih kalau lagi arisan. Suka pamer anak sukses, taunya anak penipu. Rasain tuh. Iya, kualat itu namanya. Menantu sebaik Mbak Clarissa disia-siakan demi pelakor. Sahut ibu-ibu yang lain. Aku berdiri di sana selama 10 menit, menyaksikan pertunjukan kehancuran itu dengan hati yang beku. Melihat Ibu Sari yang dulu selalu memandangku rendah dengan dagu terangkat, kini berguling-guling di tanah bercampur lumpur selokan, menang isi televisi 32 incinya yang diangkut ke truk. Setelah rumah itu kosong melompong dan pintu depannya digembok serta dipasang papan, dijual cepat, aku merasa cukup. Debt collector pergi, meninggalkan Ibu Sari yang duduk termenung di pinggir jalan seperti orang gila. Clarissa. Panggilnya lirih saat aku berbalik menuju mobil. Ibu tidur di mana malam ini? Aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Mungkin ibu bisa coba hubungi keluarga Bella? Siapa tahu mereka butuh pembantu gratis. Atau mungkin ibu bisa tidur di pos ronda. Terserah ibu. Mulai detik ini, saya bukan lagi menantu ibu. Aku masuk ke dalam mobil ber-AC dingin itu, menutup pintu yang kedap suara, meninggalkan suara tangisan penyesalan yang terlambat. Di dalam mobil, aku menghela napas panjang. Beban di dadaku terangkat satu persatu. Hukuman sosial sudah terlaksana. Hukuman finansial sudah berjalan. Kini tinggal menunggu palu hakim untuk menyempurnakan semuanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai itu menerjang hidupku. Waktu ternyata berlari begitu cepat ketika kita tidak lagi sibuk mengurusi drama orang lain. Pagi ini, Jakarta tampak cerah, secerah suasana hatiku. Aku berdiri di depan cermin besar di penthouse baruku, merapikan blazer putih rancangan desainer ternama yang kugenakan. Hari ini adalah hari besar. Bukan hari pernikahan, melainkan hari peresmian hotel ke-100 dari Cendana Group yang kali ini sepenuhnya merupakan hasil konsep dan kerjaku sendiri, tanpa campur tangan orang tua. Aku melirik kalender di meja kerja. Tanggal ini juga menandai tepat 1 minggu setelah putusan pengadilan keluar. Sidang perceraianku dengan Rangga berjalan sangat mulus dan cepat, karena dia sedang berada di dalam penjara, sehingga tidak bisa banyak bertingkah. Hakim mengabulkan semua gugatanku, termasuk pengembalian aset dan ganti rugi imaterial. Aku mengambil ponselku, membuka pesan dari Dimas. Seperti biasa,
Asisten setiaku itu selalu memberikan laporan rutin mengenai kabar teman lama, tanpa aku minta. Selamat pagi, Bu Clarissa. Laporan penutup untuk kasus R dan B, Rangga baru saja dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, karena terlibat perkelahian dengan sesama napi rebutan jatah makanan. Vonis 6 tahun penjara ditambah denda subsidiar yang tidak mungkin bisa dia bayar, jadi masa tahanannya kemungkinan bertambah. Kondisi fisiknya kurus kering, sering sakit-sakitan, dan mengalami depresi berat. Aku tersenyum tipis membacanya. Nusa Kambangan? Itu tempat yang cocok untuk merenung. Perkelahian rebutan makanan? Ironis sekali bagi seseorang yang dulu menghina steak mahal di piringku, karena dianggap kurang mewah. Sekarang dia harus bertarung demi nasi cadong yang keras. Aku menggulir layar ke bawah. Laporan tentang Bella. Bella Savitri melahirkan seorang bayi laki-laki bulan lalu di klinik lapas wanita. Karena kondisinya yang stres dan kurang gizi, bayinya lahir prematur dan sering sakit. Setelah melahirkan, Bella harus tetap menjalani masa tahanan 4 tahun atas kasus penadah dan penipuan. Bayinya diserahkan ke dinas sosial, karena tidak ada keluarga yang mau mengurus. Keluarga Bella di kampung menolak mentah-mentah karena malu aibnya sudah viral se-Indonesia. Kasihan bayinya. Anak itu tidak berdosa, tapi dia harus menanggung beban dosa orang tuanya. Mungkin di tangan dinas sosial, dia punya kesempatan hidup yang lebih baik daripada diasuh oleh ibu yang manipulatif dan ayah yang narsis. Bella sendiri kini harus merasakan dinginnya lantai penjara, jauh dari perawatan kulit, jauh dari tas branded, dan yang paling dia takutkan, dia miskin semiskin-miskinnya. Dan terakhir, Ibu Sari. Dimas mengirimkan sebuah foto yang diambil secara diam-diam. Foto seorang wanita tua dengan pakaian lusuh sedang duduk di depan sebuah ruko kosong, mengais-ngais botol plastik bekas dari tong sampah. Rambutnya memutih semua dan berantakan. Tatapannya kosong. Ibu Sari sekarang tinggal di kolong jembatan daerah Tanah Abang. Kadang bekerja serabutan jadi tukang cuci piring di warung tenda, tapi sering dipecat karena sering lantur dan marah-marah sendiri soal harta menantu. Warga sekitar menganggapnya agak terganggu jiwanya. Aku menutup ponselku. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa. Aku sudah memberikan mereka kesempatan berkali-kali di awal pernikahan untuk jujur. Aku sudah berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi mereka memilih untuk menggigit tangan yang memberi mereka makan. Sekarang, biarkan mereka memakan buah si malakama yang mereka tanam sendiri. Aku melangkah keluar dari penthouse, disambut oleh sopir pribadiku yang membukakan pintu mobil. Perjalanan menuju lokasi peresmian hotel terasa menyenangkan. Di sepanjang jalan, aku melihat baliho besar wajahku terpampang sebagai Businesswoman of the Year. Sesampainya di lobi hotel baru itu, puluhan wartawan sudah menunggu. Kilatan lampu kamera menyambutku. Aku tersenyum, kali ini senyum yang tulus, lepas, dan penuh kemenangan. Ibu Clarissa. Bagaimana perasaan Anda setelah sukses besar proyek ini di tengah badai masalah pribadi kemarin? Tanya seorang wartawan. Aku berhenti sejenak di depan mikrofon, menatap lensa kamera yang menyiarkan wajahku ke seluruh negeri. Perasaan saya, aku tersenyum bijak. Saya merasa seperti baru saja membuang sampah yang sudah terlalu lama menumpuk di rumah. Rumah saya sekarang bersih, wangi, dan lapang. Ternyata, kunci kesuksesan wanita itu sederhana. Buanglah beban yang tidak perlu, apalagi beban yang bernama laki-laki parasit. Para wartawan tertawa dan bertepuk tangan. Di sudut lobi, aku melihat Dimas tersenyum sambil mengacungkan jempol. Di sampingnya berdiri seorang pria gagah, rekan bisnis baruku, Adrian. Seorang pengusaha properti sungguhan, yang kaya raya, berpendidikan, dan yang paling penting, dia tahu siapa aku sejak awal dan tetap menghormatiku sebagai partner setara, bukan sapi perah. Adrian mendekat, menyodorkan segelas sampanye. Pidato yang bagus, Clarissa. Siap untuk babak baru? Aku menerima gelas itu, mendentingkannya pelan dengan gelas Adrian. Sangat siap, jawabku mantap. Hidupku baru saja dimulai. Aku, Clarissa, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan bagi mereka yang pernah menyakitiku, biarlah mereka menjadi penonton setia kesuksesanku dari balik jeruji besi dan tumpukan sampah kehidupan mereka. Karena balas dendam terbaik bukanlah dengan marah-marah,
melainkan dengan menjadi gila-gilaan sukses dan bahagia, sampai musuhmu mati rasa karena iri.